Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada berjumpa kembali pada pembelajaran geografi, terutama untuk kelas 11 IIS. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji fenomena biosfer ya, lapisan kehidupan selain. Oke, untuk standar kompetensinya yang pertama adalah menganalisis fenomena biosfer dan antroposfer. Kemudian kompetensi dasarnya adalah menjelaskan pengertian fenomena biosfer dan menganalisis sebaran flora dan fauna. Lanjut kita ke materi. Sebelum itu kita kaji dulu apa pengertian, apa definisi. Biosfer berasal dari bahasa Yunani, artinya dari bios yang berarti itu hidup dan sphere itu lapisan. Jadi secara harfiah biosfer dapat diartikan sebagai lapisan kehidupan. Walaupun secara luas, biosfer itu adalah kesatuan hidup flora dan fauna yang tersebar di muka bumi. Biosfer itu dipelajari dalam ilmu biogeografi, yaitu ilmu penunjang atau cabang geografi yang mengkaji masalah biosfer. Itu dibagi dua, fitogeografi itu yang membahas tumbuhan dan zoogeografi yang membahas hewan. Oke, komponen dalam biosfer ada apa aja? Yang pertama ada individu, yaitu suatu unit makhluk hidup yang umumnya berdiri sendiri dan menemukan makanannya sendiri. Contohnya di sini adalah seekor singa, seekor ayam, semut dan sebagainya. Kemudian komponen yang kedua adalah populasi. Populasi adalah kumpulan dari individu yang sejenis hidup dan berkembang biak di suatu wilayah tertentu. Contohnya kita, populasi manusia, ataupun di sini populasi komodo. Komponen selanjutnya adalah komunitas, yaitu kumpulan populasi yang bermacam-macam dan menghuni daerah tertentu. Itu dibedakan menjadi dua ya, komunitas besar di dunia itu ada komunitas akuatis, air, dan komunitas darat atau terestrial. Kemudian ekosistem. Apa ekosistem? Kumpulan beberapa komunitas beserta lingkungan fisiknya. Di sini ada ekosistem sawah, ekosistem danau, ekosistem pantai kayak gitu ya. Lanjut. Biosfer. Biosfer adalah kumpulan dari seluruh ekosistem yang ada di muka bumi, dari kerak bumi hingga atmosfer, saudara. Contohnya adalah padang rumput, hutan hujan tropis, hutan gugur, taiga, tundra. Ini contohnya sini ada gurun, savana, dan tundra. Itu adalah biosfer. Kemudian sekarang kaji persebaran flora dan fauna ya. Persebaran flora dan fauna di muka bumi itu dipengaruhi oleh dua faktor utama, yang itu adalah faktor lingkungan yang terdiri dari lingkungan abiotik, yaitu kondisi fisik suatu wilayah mencakup relief, iklim, tanah, air, dan biotik. Lingkungan biotik itu makhluk hidup yang terdiri dari relief, iklim, tanah, air. Kemudian yang kedua adalah faktor sejarah geologi, yaitu tentang ini kaitannya dengan perkembangan muka bumi. Di sini ada pergeseran benua yang terjadi pada masa Mesozoikum. Kemudian kita kaji yang pertama ya, yaitu persebaran flora di muka bumi. Oke, ini ada tambahan aja lah. Di sini ada habitat. Apa itu habitat? Yaitu tempat suatu organisme membentuk komunitas. Sedangkan kalau persebaran flora, maka kita kaitannya dengan bioma. Apa itu bioma? Karakteristik kehidupan suatu flora yang khas pada suatu wilayah. Maka secara umum vegetasi alam yang tumbuh di muka bumi itu dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu hutan, padang rumput, dan gurun. Hutan itu dibedakan menjadi taiga, hutan gugur, hutan tropis, hutan musim tropis, dan hutan bakau atau mangrove. Kemudian padang rumput nanti ada savana dan stepa. Kemudian gurun itu menjadi gurun dan tundra. Oke, kita kaji satu persatu ya. Bioma hutan hujan tropis. Di sini cirinya adalah sepanjang tahun mendapatkan sinar matahari yang cukup sehingga curah hujannya juga cukup dan memungkinkan tumbuhnya berbagai jenis tanaman ataupun heterogen.
Pohon-pohon utamanya berdaun lebar dan lebat serta selalu hijau. Ini berada di daerah-daerah ekuator ataupun daerah lintang rendah, daerah tropis. Wilayah persebarannya di muka bumi ada di Amerika Selatan, Amerika Tengah, dan juga di Asia Tenggara seperti negara kita ya, Indonesia dan Malaysia. Kemudian yang kedua adalah hutan musim tropis. Oke, cirinya yaitu tumbuhan membentuk formasi musiman. Ya, tumbuhan tahan dari kekeringan tuh jenis tropopit ya. Biasanya saat musim kemarau itu meranggas dan musim penghujau itu menghijau. Contoh hutannya di sini hutan jati, hutan angsana, hutan pinus. Wilayah persebarannya di muka bumi antara lain di Indonesia ada itu di bagian Jawa bagian tengah ya. Thailand, India, Kamboja, Laos, Vietnam, Australia sebelah utara dan Afrika bagian tengah. Kemudian next, hutan gugur. Cirinya yaitu curah hujan yang merata sepanjang tahun. Pohon-pohon tidak terlalu merapat dan jumlah tumbuh-tumbuhannya relatif sedikit. Ciri yang khasnya dari hutan gugur adalah mempunyai atau memiliki 4 musim, yaitu panas, gugur, dingin, dan semi. Ya, wilayah persebarannya ada di daerah iklim sedang. Iklim sedang itu kurang lebih dari lintang 35 atau 40 sampai 60. Ya. Ini antara lain di mana aja, di benua Amerika, Kepulauan Inggris, Australia, dan Asia Timur, misalnya di Jepang, Korea. Kalau di Jepang terkenal dengan sakura. Kemudian padang rumput. Cirinya apa padang rumput? Yaitu curah hujan relatif rendah. Hujan turun tidak teratur, sehingga porositas dan drainase wilayah kurang baik. Porositas itu kemampuan kemampuan tanah untuk meloloskan air. Drainase itu kemampuan untuk mengalirkan ya. Terletak hampir di seluruh bagian muka bumi yang memiliki persamaan iklim kurang lebih sama tadi ya, ciri tadi ya, curah hujan relatif rendah kayak gitu. Kemudian secara umum dibedakan menjadi 2. Padang rumput temperata itu stepa, rumput relatif pendek, dan padang rumput di daerah tropis yaitu savana atau sabana. Sabana itu adalah apa? Padang rumput yang relatif tinggi dengan diselingi oleh sedikit pepohonan. Dan kita kaji satu ya, padang rumput stepa. Ciri-cirinya yaitu mempunyai curah hujan yang tidak teratur. Kemudian padang rumput ini tidak mampu menyimpan air karena porositasnya rendah, evaporasi yang tinggi. Pohon yang khas seperti akasia masih ada, itu tumbuhan akasia ya, dan rumput. Wilayah persebarannya ada di Afrika, Amerika Selatan, Amerika Serikat, Argentina, dan Australia. Kemudian savana ataupun sabana. Cirinya padang rumput yang diselingi oleh pohon yang tumbuh menyebar. Jadi masih diselingi oleh pepohonan ya. Biasanya pohon yang menyelingi itu antara lain jenis palem dan akasia. Biasanya di daerah-daerah tropik dan subtropik ataupun antara lintang 0 sampai ya 35 derajat, baik lintang utara pada selatan. Wilayah persebaran ada di Afrika, Amerika Selatan, Amerika Serikat bagian barat, Argentina, dan Australia. Ini cocok untuk dikembangkan untuk daerah peternak. Kemudian selanjutnya bioma gurun. Cirinya apa? Jelas kalau gurun itu kering ya. Curah hujan sangat rendah. Matahari, sinar mataharinya sangat tinggi, evaporasi penguapan lebih tinggi daripada curah hujan, dan air tanah cenderung asin karena tingginya penguapan. Wilayahnya gurun Sahara Afrika bagian utara, gurun Arab di Jazirah Arab, dan gurun Gobi di Asia Tengah di Tiongkok, Cina ya. Kemudian flora yang ada khasnya umumnya memiliki daun yang kecil seperti duri dan akar yang panjang ya. Contohnya kaktus. Vegetasi ataupun flora khas gurun itu kaktus ya, semak-semak, akasia, dan pohon kurma. Selanjutnya adalah taiga. Cirinya di sini adalah musim dingin yang cukup panjang, sedangkan musim panas sangat singkat. Ya, biasanya selama musim dingin air tanah di daerah ini menjadi es dan mencapai 2 meter di bawah permukaan tanah atau thermofrost. Jadi es sampai ke bawah lapisan tanah ya, dan merupakan bioma terluas di muka bumi. Ataupun dikatakan juga kalau taiga itu evergreen ya. Wilayah persebaran adalah Rusia bagian utara dan Kanada. Ada juga menyebutkan bahwa di sini adalah
coniferous ataupun hutan coniferous. Karena apa? Flora yang dominan adalah jenis conifer, terutama pohon alder, spruce, birch, dan juniper yang bentuk daunnya seperti jarum dan tahan terhadap kekeringan. Maka tak heran hijau sepanjang tahun, disebut juga evergreen. Kemudian selanjutnya adalah bioma tundra ya. Cirinya, karakteristiknya adalah tidak dijumpai pepohonan kecuali lumut dan kerak. Ya. Musim dingin yang panjang dan gelap serta musim panas yang panjang dan terang, cirinya begitu kurang lebih. Jadi wilayah persebaran di sekeliling lingkaran Arktik ataupun kutub utara dan pulau-pulau kecil dekat Antartika seperti di Greenland. Flora yang ada ya lumut, rumput, dan semak. Biasanya kalau jenis semak itu memiliki bunga yang indah tapi berumur pendek, kurang lebih begitu. Kemudian hutan bakau. Sebenarnya adalah hutan bakau. Ciri-cirinya hutan bakau atau mangrove, kadar oksigen air dan tanahnya rendah, mempunyai kadar garam air dan tanah tinggi. Nih, kalau kadar oksigen airnya dan tanahnya itu rendah, kadar garamnya dan tanahnya tinggi. Saat air laut pasang, lingkungannya banjir, sedangkan saat air lautnya surut, lingkungannya becek dan berlumpur. Untuk mengambil oksigen, tumbuhan bakau dilengkapi oleh akar gantung ya, menggantung ya. Wilayah persebarannya adalah Afrika bagian barat, Asia Tenggara, Australia bagian utara. Kalau di Asia Tenggara seperti di negara kita ada di ya pantai timur Sumatera, utara Pulau Jawa, sepanjang Kalimantan, selatannya Papua. Oke, kemudian persebaran fauna di dunia. Ini tadi flora, sekarang persebaran fauna. Oke, perhatikan kita berikut. Di sini ada ya, di sini ada Nearktik, Neotropik, Palearktik, Ethiopian, Oriental, dan Australiatik. Oke, kurang lebih begitu. Menurut Albert Wallace ini ya. Oke, kita kaji satu persatu ya. Yang pertama adalah fauna Australian atau Australiatis. Wilayahnya Australia, Selandia Baru, Papua, dan sebagian Maluku. Contoh hewannya adalah kanguru, kiwi, cendrawasih, kura-kura, buaya, katak, koala, terenggiling, kasuari, tikus, kelinci, kelelawar, kakatua, landak pemakan semut. Ya ini. Nah ini contohnya aja ya. Yang pertama adalah itu adalah apa itu? Kanguru, kasuari, cendrawasih, koala, kemudian itu burung kiwi, kemudian landak dan terenggiling. Kemudian fauna oriental atau Asiatis, ini meliputi wilayah Asia Selatan dan Asia Tenggara dan pulau-pulau di sekitarnya. Contoh hewannya ya seperti di Indonesia bagian barat ya. Ada harimau, badak, bercula satu, gajah, siamang, orangutan, kera, tapir, antelop, menjangan, babi, rusa. Siamang, badak, bercula satu, tapir, gajah. Ini menjangan atau antelop, harimau jelas ya tahu itu, ini orangutan. Kemudian fauna Nearktik, wilayahnya adalah Amerika Utara dan Greenland, Amerika Serikat, Kanada, dan Greenland. Contoh hewannya ayam kalkun, burung biru, bison, muskok, karibau, kambing gunung, dan lain-lain. Kambing gunung, bison, muskok, bison, merak, kalkun, karibau, dan burung biru. Fauna Palearktik ya, itu di wilayah dari kutub utara sampai Himalaya, Inggris, Afrika Utara, Jepang. Jadi dari Asia Timur sampai ke benua Eropa. Contoh hewannya bison, kucing kutub, tikus air, reindeer, keledai liar, kambing Marco Polo, beruang kutub, dan landak. Di sini ada bison ya, dan ini tikus air. Kambing Marco Polo, keledai liar, landak, apa ini? Kucing kutub, beruang, dan reindeer. Itu. Fauna neotropik,
wilayahnya Meksiko Selatan, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Jadi benua Amerika Selatan ini sampai Meksiko Amerika Selatan ya. Contoh hewannya ada armadillo, alpaka, tapir, lama, siamang, kuda, antelop, penjagan, babi, kera, hidung merah, jaguar, anaconda. Ini alpaka, lama, tapir, hidung merah, menjangan, tenggit. Fauna Ethiopian atau teman Afrika ya. Ini sebenarnya mencakup wilayah Afrika bagian selatan, Gurun Sahara ke selatan ya, Madagaskar, Jazirah Arab Selatan, Afrika dan Jazirah Arab. Hewannya ada zebra, okapi, jerapah, antelop, unta, badak Afrika, gorila, lemur, babon, simpanse. Contohnya zebra, unta, alpaka, kemudian lemur, simpanse, dan badak. Okapi tadi ya. Persebaran flora dan fauna di wilayah perairan. Di sini tambahan aja. Di sini habitat air tawar. Ini yang di daerah perairan ya, habitat air tawar merupakan kehidupan yang terdapat di perairan air tawar berupa sungai, danau, rawa, tambak, empang dan sebagainya. Secara fisik dan biologis, habitat air tawar menjadi perantara antara habitat daratan dan habitat laut. Berdasarkan aliran airnya, habitat air tawar dapat dibedakan menjadi air tenang atau lentik. Air tenang itu lentik, danau, rawa-rawa, dan kolam. Sebenarnya air mengalir, lotik, sungai, dan selokan. Flora yang hidup di air tawar ya tahulah kalian ya. Floranya teratai, eceng gondok, dan ganggang. Sedangkan fauna yang hidup di air tawar, ikan, amfibi, dan reptilia gitu ya. Tahu ikan jenisnya macam-macam kan air tawar. Saya nggak tahu ikan mas, mujair, lele ya gitu. Dan secara umum kehidupan organisme di air tawar itu dapat dibedakan menjadi satu plankton, bergerak pasif, melayang, mengikuti gerakan aliran air. Contohnya adalah fitoplankton, zooplankton ya, sebagai makanan ya. Kemudian ada peripiton, melekat pada tumbuhan atau organisme lain. Contohnya keong itu peripiton. Kemudian ada nekton, berenang bebas. Contohnya ikan. Kemudian neston, mengapung, berada di permukaan air. Contohnya apa? Serangga air. Kemudian bentos di dasar perairan, contohnya cacing, remis, keong, serangga air, cacing, remis, kayak gitu yang terakhir itu. Kemudian habitat air laut. Nah, untuk habitat air laut itu pembagian wilayah air laut ya, berdasarkan kondisi fisik dan penghuninya. Habitat air laut dibedakan menjadi daerah litoral, daerah pasang surut, ada yang langsung berbatasan dengan darat. Variasi temperaturnya dan salinitasnya di wilayah ini mempunyai pengaruh yang sangat besar. Kemudian biota lautnya ganggang, teripang, bintang laut, udang, cacing laut, siput laut, contohnya daerah litoral. Kemudian daerah neritik, daerah laut dangkal ya. Kedalaman sekitar kurang lebih sampai 200 meter, dapat ditembus cahaya sampai dasarnya. Kehidupan hewan dan tumbuhan paling banyak berada di wilayah ini. Biota lautnya adalah plankton, nekton, neston, bentos ya. Kemudian selanjutnya ada daerah batial, daerah remang-remang. Karena sinar matahari udah nggak nembus lagi. Kedalaman 200 meter sampai 2000 meter. Cahaya matahari tidak bisa menembus sampai dasar perairan. Tidak ditemukan tumbuhan laut, hewan berupa nekton. Selanjutnya adalah daerah abisal, kedalaman lebih dari 2000 meter. Gelap sepanjang masa, hampir tidak ada kehidupan. Walaupun masih ada ya tentu ya. Berdasarkan intensitas cahayanya, habitat air laut dibedakan menjadi daerah potik, jadi tembus cahaya, kedalaman sampai 200 meter kayak fitoplankton dan zooplankton. Kemudian yang kedua adalah daerah twilight, daerah remang-remang, kedalaman antara 200 sampai 2000 meter. Kemudian yang ketiga adalah daerah apotik, tidak bisa tembus cahaya. Ini kedalaman lebih dari 2000 meter. Kemudian tambah lagi terumbu karang. Habitat terumbu karang. Itu apa itu terumbu karang? Sekumpulan organisme yang memiliki resistensi terhadap terpaan gelombang laut. Hidup di perairan yang jernih antara di lintang 25 derajat lintang utara sampai 25 derajat lintang selatan, terutama di iklim tropis ya. Banyak ditemukan di perairan Australia, Asia Tenggara, Hawaii, Kepulauan Galapagos, Florida, Teluk Panama, dan Kenya. Biasanya contohnya di negara kita juga ada. Ini contohnya ya terumbu karang. Ini ada Great Barrier Reef di
di sebelah timurnya dari Australia. Oke, sekian dulu pemaparan yang singkat ini tentang pengertian biosfer dan persebaran hewan dan tumbuhan di muka bumi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pembelajaran kita ke depannya. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.